Literary Darwinism ini sebenarnya juga merupakan salah satu dari teori mutakhir, teori sastra, juga pendekatan terhadap karya sastra yang bisa disejajarkan dengan eco-criticism, geocriticism, atau think theory. Dan seperti namanya, literary Darwinism ini menitikberatkan pada konsep teori Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusi. Hey everybody, welcome back to my channel again. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu teori dan pendekatan sastra yang mutakhir, yang modern, yang di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai eco-criticism dan think theory. Nah, di sini cukup obvious ya, nama dari teorinya adalah literary Darwinism. Tentu saja berhubungan dengan Charles Darwin ya, yaitu tokoh seorang biologis yang terkenal dengan teori evolusinya yang fenomenal dan kontroversial. Bahkan sampai sekarang itu masih menjadi perdebatan, sekaligus mempunyai pengaruh yang penting di dunia. Nah, kita akan mulai ya. Nah, ini kita akan dikenalkan dulu tentu saja dengan Charles Darwin, seorang British biologist, ahli biologi dari Inggris. Beliau ini terkenal sekali dengan teori evolusi, yang mana teori ini adalah biological evolution centered on natural selection, ya, natural selection, which is commonly referred to evolution theory. Kemudian dia menunjukkan bahwa keberagaman yang ada di dunia ini mengenai spesies dan makhluk lainnya atau organisme itu sebenarnya berevolusi secara gradual ya, dalam proses waktu tertentu dari primitive common ancestor atau nenek moyang primitif, nenek moyang bersama yang kuno gitu ya, yang primitif. Dan beliau juga menjelaskan bahwa natural selection, ya, seleksi alam itu adalah penggerak utama dari evolusi biologis. Itu beliau terkenal oleh konsep dasarnya seperti ini. Nah, literary Darwinism ini adalah pendekatan karya sastra, teori yang digunakan untuk menganalisis sebuah karya sastra dengan menggunakan teori-teori dari Charles Darwin, terutama dan khususnya teori evolusi yang mempunyai banyak penjelasan mendetail gitu ya, yang notabene memang kita menggunakan teori beliau ini yang kita aplikasikan untuk menganalisis karya sastra. Memang cukup unik bagaimana cara menyambungkan antara teori evolusi dengan teori sastra atau penelitian atau analisis karya sastra. Ya, kita akan lanjut. Nah, memang cukup baru karena beliau, Joseph Carroll, seperti kita lihat gambarnya, ini adalah penemu gitu kan, atau pembuat atau pencipta dari teori ini. Literary Darwinism is a school of literary criticism founded by Joseph Carroll. Dia adalah professor of the Department of English. Jadi memang beliau ini adalah dosen bahasa dan sastra Inggris di University of Missouri. Ya, namanya Joseph Carroll. Konsepnya seperti ini ya. Jadi literary Darwinism is a combination of literary criticism with the understanding of the evolution and adaptation of human nature from the perspective of modern evolution. Seperti yang saya jelaskan bahwa ini adalah gabungan literary criticism, kritik sastra, dengan pemahaman atau pengetahuan mengenai bahwa evolusi dan adaptasi human nature gitu ya, itu dari perspektif evolusi modern.
All kinds of knowledge about human behavior, including literature works created by human imagination, could be explained from the perspective of evolution. Menurut Joseph Carroll, sebenarnya semua perilaku manusia termasuk karya sastra. Jadi apapun yang ada di kehidupan manusia nih, termasuk karya sastra itu dapat dijelaskan melalui perspektif evolusi sesuai dengan teorinya Charles Darwin. Ya, ini konsep dasarnya. Kita lanjut lagi untuk mendalami lagi bagaimana sih menggunakan teori ini dan apa hubungan teori dengan penelitian karya sastra. Ada dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama adalah parenting, kinship, social behavior, etc. are used to interpret literary works. This theory uses the basic principles of evolution to study plots, characters, and themes in literary works. Jadi lagi menggunakan evolusi untuk mempelajari atau menganalisis plot, penokohan, tema di sebuah karya sastra. Literary Darwinism studies literature through biological concepts. Jadi menggunakan konsep biologi seperti nature, hukum-hukum alam, kemudian seleksi alam, survival of the fittest, ya kan? Survival of the fittest, siapa yang kuat itu yang bisa selamat gitu ya, yang cocok dengan sebuah keadaan atau situasi atau atmosfer as the theoretical foundation. Jadi itu adalah dasar dari teorinya. Sekali lagi teori Charles Darwin yang digunakan untuk membahas karya sastra. It interprets literary works to explore the internal patterns of human behavior. Misalnya intrinsic motivations yang termasuk adalah reproduction of offspring, jadi menghasilkan keturunan, resource acquisition, memperoleh sumber daya, yaitu makanan, tempat tinggal, dan sebagainya, serta competition and cooperation. Nah, gampangnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi gampangnya seperti ini. Bahwa teori Charles Darwin yang menjelaskan mengenai evolusi ini, itu menjelaskan tentang bagaimana manusia itu bertahan. Bukan hanya manusia sebenarnya, tapi seluruh makhluk gitu kan, bertahan untuk terus-terusan hidup di generasi berikutnya sehingga mereka tidak punah. Nah, bila kita letakkan ke teori ini pada perilaku manusia, maka ini berhubungan dengan reproduction of offspring, resource acquisition, competition and cooperation, termasuk natural law, natural selection, survival of the fittest. Itu adalah teori-teorinya. Jadi manusia ini kita letakkan sebagai misalnya karakter atau tokoh dalam sebuah karya sastra. Di situ kita akan melihat bahwa manusia itu di dalam karya sastra itu mempunyai perilaku seperti ini untuk bertahan, ya kan? Maka karya sastra atau ceritanya itu bisa berjalan. Nah, kita akan lihat ke slide berikutnya. Ini contoh gampang, nanti kita akan membahas lebih detail. The folklore around the world has a common pattern. Cerita rakyat gitu ya, itu legenda gitu, itu punya pola yang sama, pola yang serupa. Misalnya, a warrior goes through all kinds of hardships and defeats a strong enemy, and finally marries a beautiful heroine and shares a happy life together. This demonstrates evolutionary perspective. Dari perspektif ini kita bisa melihat misalnya dongeng-dongeng masyarakat, cerita legenda gitu kan, bahwa biasanya seorang ksatria gitu kan, kemudian harus bertarung melawan musuh, melawan naga, melawan monster atau penjahat, perampok, perompak gitu ya. Pertarungan ini, struggle ini adalah bagian dari evolusi, seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, yaitu di sini survival of the fittest, kemudian di sini ada competition, ya kan, natural selection, itu natural law. Jadi supaya bertahan hidup, supaya tetap bisa menang dalam struggle itu, maka seorang tokoh misalnya satria di sini akan berperang, bertarung untuk bisa menang, untuk bisa survive, karena yang kuat adalah yang survive gitu kan. Kemudian setelah bertarung, kemudian akan menikah gitu kan, atau memiliki pasangan.
Maka dari situ kemudian akan menghasilkan keturunan. Nah, itu juga salah satu teori dari evolusi. Shares a happy life together, berarti bisa dikatakan itu bagian dari cooperation. Kemudian bisa juga resource acquisition. Kenapa resource acquisition? Berarti kan menunjukkan bahwa seorang satria tadi mungkin akhirnya menguasai sebuah kerajaan, di mana di kerajaan itu tentu saja banyak sumber daya, ya, sumber daya alam, sumber daya pangan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gambaran dasar penggunaan teori evolusi. Nah, kemudian penggunaan teori evolusi, penggunaan teori Charles Darwin di dalam menganalisis sebuah karya sastra. Tapi kemudian muncul pertanyaan yang lebih lanjut. Terus apakah teori evolusi ini hanya bisa digunakan, literary Darwinism ini hanya bisa digunakan untuk menganalisis sebuah karya sastra yang berhubungan dengan folklore, legend, atau local story dan sebagainya? Sebenarnya tidak. Meskipun memang contoh yang paling obvious itu adalah misalnya karya-karya sastra yang melibatkan misalnya peperangan, melibatkan peralihan kekuasaan, dan hal-hal serupa. Sebagai contoh, kita bicara mengenai misalnya Lord of the Rings, ya kan, atau The Game of Thrones. Itu kan berarti menunjukkan sekali bahwa terjadi peperangan, persaingan, kemudian kekuasaan yang diturunkan oleh pangeran gitu kan, atau putra mahkota, dan hal-hal serupa. Maka itu lebih cocok sekali, ya kan, appropriate atau fit gitu, ketika menggunakan teori literary Darwinism ini untuk membahas bagaimana teori evolusi itu berlaku di cerita tersebut. Bahwa di dalam Game of Thrones setiap clan, setiap house gitu ya, itu saling berebut kekuasaan, berebut sumber daya, kemudian memikirkan siapa yang akan memerintah berikutnya. Itu kan berarti kan offspringnya gitu kan. Kemudian juga bekerja sama gitu kan, karena bagaimanapun dalam evolusi dibutuhkan kerjasama agar kelompok masyarakat tertentu atau spesies gitu ya, itu dapat survive. Nah, tetapi apakah harus seperti itu? Kita bisa ke hal yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya. Misalnya ya novel-novel atau karya sastra, cerita-cerita yang beraliran drama. Di situ kan pasti ada struggle, ya kan? Apalagi romance, itu jelas sekali. Romance itu meskipun kesannya jauh dari evolusi, itu kalau menurut teori dari literary Darwinism itu adalah bagian, karena memiliki pasangan itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup bagi kelompok spesies tertentu, dalam hal ini manusia. Maka ketika manusia itu mempunyai hubungan percintaan, kemudian dia menjadi satu, dan kemudian tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan, ya kan. Kemudian struggle untuk mendapatkan cinta seseorang itu juga, atau bersaing dengan orang lain ya, ketika ingin memperebutkan misalnya seorang wanita, dua orang atau bahkan lebih itu berusaha untuk bersaing untuk mendapatkan wanita tersebut. Ini kan pada dasarnya mewakili teori dari evolusi. Dalam karya sastra modern, misalnya kita beralih ke film, itu kan jelas sekali pada misalnya Squid Game ya, yang sedang ramai, yang sempat ramai itu. Squid Game itu sendiri itu sudah mewakili teori evolusi, bahwa manusia itu bertarung untuk mendapatkan resource, dalam hal ini adalah uang gitu kan. Kemudian bekerja sama dalam banyak hal. Nah, itu fit sekali ya, itu sangat cocok untuk dalam hal ini. Tapi kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana dengan karya-karya sastra yang mempunyai yang baru, misalnya yang karya-karya baru misalnya mempunyai tema-tema queer, LGBT, atau homoerotik gitu ya. Di situ kan terjadi pertanyaan besar mengenai offspring, ya kan. Di sini kita lihat bahwa
di sini ada reproduction of offspring. Berarti apakah khusus untuk karya-karya sastra yang tidak melibatkan hubungan heteroseksual atau yang punya tujuan untuk melahirkan keturunan? Apakah itu akan kesulitan kita untuk menganalisis karya sastra seperti ini? Seperti halnya karya-karya sastra yang lain, seperti halnya teori-teori sastra yang lain, sebenarnya teori-teori tersebut bisa fit atau bisa cocok di karya sastra apapun, meskipun akan berbeda tingkatan. Misalnya memang ada karya sastra tertentu yang memang cocok, sangat cocok, seperti cocok sekali ketika kita menggunakan teori tertentu, gitu kan. Tapi ada yang kita harus berusaha sedikit untuk bisa menggunakan teori ini untuk menganalisis sebuah karya sastra. Nah, khusus untuk karya sastra yang punya elemen homoerotik, kemudian LGBT dan queer, itu kan sebenarnya ada teori evolusi juga mengenai evolution of sex, gitu ya, atau sexual evolution. Jadi pada dasarnya manusia juga melakukan evolusi, juga berevolusi dalam banyak hal, pemikiran, peradaban, fisik, termasuk preference, sexual preference atau sexual tendency, gitu ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan seksual lainnya. Jadi tetap saja bagaimanapun mau itu tidak ada hubungannya atau tidak mungkin melibatkan elemen reproduction of offspring, tetap saja ini termasuk dalam proses evolusi. Nah, jadi kurang lebih teori literary Darwinism ini memang kita menggunakan teori evolusi dan hal-hal detil, elemen-elemen di sekitarnya, kemudian kita aplikasikan pada sebuah karya sastra. Dan sebuah karya sastra yang cocok, yang disarankan untuk dibahas adalah, kalau kita lihat tadi memang ada struggle yang jelas, peperangan, ada competition, cooperation, kemudian ada natural selection, dan hal lain sebagainya yang terkandung di dalam teori evolusi tadi. Itu memang lebih cocok menggunakan teori ini ya. Folklore, kemudian yang ada hubungannya dengan war, gitu ya. Mafia juga bisa, misalnya seperti kita sebut saja karya klasik The Godfather. Nah, itu kan sangat cocok untuk digunakan karena biasanya dari hal-hal seperti ini biasanya persaingan, gitu kan, organized crime, kemudian ada peperangan, mana yang survive, kemudian juga ada intrik, kerjasama antara satu klan dengan klan lain, satu geng dengan geng yang lain, satu mafia dengan mafia yang lain, kemudian keturunan juga, bagaimana sebuah kelompok mafia atau sebuah keluarga itu bisa diurus menurun dengan generasi berikutnya. Nah, seperti itu. Berikut, ini ada tambahan, some important references and sources. Jadi khusus untuk teori literary Darwinism memang ini baru sekali, termasuk baru. Bahkan Joseph Carroll masih cukup aktif sebagai seorang dosen, ya. Ada 3 sumber utama yang kita bisa gunakan. 3-tiganya itu dari Joseph Carroll sendiri, ya. Dan memang masih baru, 2014, 2011, dan 2013. 2014 bukunya Literary Darwinism, Evolution, Human Nature, and Literature. Di sini kita bisa lihat step by step buku beliau ini, ya. Step by step konsep dasar dan bagaimana hubungannya dengan konsep dasar teori evolusi dan apa hubungannya dengan karya sastra, ya kan. Kemudian yang tahun 2011 ini step by step tentang bagaimana menganalisis sebuah karya sastra dengan menggunakan literary Darwinism, Reading Human Nature, Literary Darwinism in Theory and Practice. Jadi beliau bisa dikatakan tahun 2011 ini sudah bisa memetakan
atau menjelaskan teori ini secara fix gitu ya. Nah, dan yang terakhir ini adalah sebuah jurnal tahun 2013, Teaching Literary Criticism, menjelaskan tentang bagaimana cara mengajarkan konsep ini kepada mahasiswa atau pelajar gitu ya. Nah, jadi memang cukup beruntung kita ketika kita mencoba menggunakan literary Darwinism, karena memang masih sangat baru, fresh from the oven gitu ya, dan bukunya memang masih lengkap dan masih baru gitu. Nah, nanti teman-teman bisa juga lihat di description gitu ya, saya akan juga tautkan link yang bisa teman-teman gunakan untuk download sumber-sumber berikut yang sudah saya tulis di sini ya, terutama 2 bukunya, yaitu yang Literary Darwinism, Evolution, Human Nature and Literature, serta Reading Human Nature, Literary Darwinism in Theory and Practice. Jadi semoga linknya nanti ketika Anda sudah bisa download PDF-nya bentuk ebook, itu bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan sumber. Jadi oke, saya pikir cukup untuk hari ini, cukup untuk konten ya, materi kita kali ini memang sangat baru. Semoga paling tidak membantu teman-teman, memberikan gambaran juga tentang konsep dasar dari literary Darwinism. Untuk lebih detailnya kita akan sama-sama diskusikan lagi, kita akan sama bahas lagi. Untuk itu saya mohon teman-teman, saya minta teman-teman untuk komen saja di comment section supaya saya bisa tahu apa yang bisa saya tambahkan, apa yang saya bisa ubah, atau apa yang saya bisa jelaskan kembali. Alright, so thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, like, and give comments, because they are really helpful for me to improve and develop the next contents. Have a nice day, everybody. Stay safe and goodbye.